Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu. Bagaimana puasanya semalam? Ada yang pecah? Ada. Siapa yang pecah selama puasanya? Semua Semua berbulan. Kalau yang laki-laki nih, ada yang pecah enggak? Enggak ada, Pak. Alhamdulillah. bohong Pak, bohong. Oke. Lima. Bohongnya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, maka sebaiknya kita hendaknya memulai berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan kita dari kodok tadi bisa bermanfaat ilmu kita yang kepada ilmu. Ibu absen dulu ya yang hadir. Silakan bilang hadir. Bu Hamidah, hadir dulu. Maulida, hadir. Nendi, hadir. Fauzul Nail, Reza, Marfu'an, hadir Bu. Nadia Izzati, selalu hadir Bu. Nur Marisa, hadir. Nur Anzahra, hadir Bu. Najela, hadir Bu. Hadir semua ya ini? Ada Bu yang tidak hadir. Siapa? Alfi. Alfi, Alfa ya, ya. Izin, sakit. Sakit hati. Ada yang tahu hari ini kita bahas materi apa? Belum tahu Bu. Hari ini kita membahas tentang pemahaman. Nah, ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini ialah untuk mengetahui tata cara tata cara berwudu, untuk mengetahui tata cara bertayamum, untuk mengetahui jenis-jenis air. Ayo yang di belakang jangan berbicara. Perhatikan ibunya. Ya, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu taharah. Taharah merupakan masuk dari kata taharah yang berarti bersih atau suci. Dan menurut istilah, taharah ialah menghilangkan atau mengangkat penghalang yang timbul dari hadas atau najis. Ada yang tahu taharah itu mencakup apa aja? Aku ya akan sebutkan macam-macam air, berwudu, tayamum, ya tadi mandi, ya. Sekarang kita membahas wudu. Wudu itu berarti bersih dan indah. Nah, menurut istilah ialah menggunakan air pada anggota badan tertentu. Adapun syarat-syarat wudu, yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga tidak berhadas besar. Contoh salah satu dari berhadas besar adalah keluar darah bagi perempuan, yaitu haid dan nifas. Yang keempat adalah memakai air mutlak, yaitu air suci, berarti air yang mensucikan. Nah, yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampai ke kulit, contohnya tinta, cat, dan lain-lain. Adapun rukun wudu, yang pertama adalah, ada yang tahu rukun wudu itu apa aja? Ada berapa? Iya, ada yang tahu. Masa kerjaan tiap hari, tiap sholat tidak ada yang tahu? Gak tahu. Ayo. Yang pertama adalah niat. Nah, pasti kan sebelum kita wajib bertayamum, berwudu, pasti kita memulai dengan niat terlebih dahulu.
Ini nama semuanya nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku jawab salam itu tidak cinta sama Nabi. Ya. Video. Di sini Bapak akan sedikit mempraktekkan tentang cara berwudu dan cara bertayamum. Sini Bapak gambar sedikit ya tentang berwudu. Bisa jadi itu aja untuk kepala kan, terus tangan tangan di situ nah, anggap gitu aja. Terus kaki, oke. Nah di sini kan seperti yang dijelaskan Ibu Azmira tadi, rukun-rukun wudu tadi ada berapa? Ada Nah, yang pertama apa tadi? Niat. Niat itu kan tidak bisa digambarkan, pastinya niat dalam hati. Nah, adapun nafasnya namanya itu doa, kalau itu Bapak biasanya begitu aja, simpel-simpel aja. Saya berwudu karena Allah Ta'ala. Itu kan saat meletakkan niat, saat air menyentuh wajah, nah saat itu meletakkan niatnya. Nah, yang rukun pertama apa nih? Rukun pertama. Rukun kedua, basuh muka. Nah, adapun membasuh muka ini di sekitaran dari tumbuh rambut sampai apa nih namanya yang kecil di telinga tuh apa? Pelipis kah? Iya Pak. Pelipis telinga. Nah, pelipis telinga, di leher. Nah, sampai ujung dagu. Nah, beginilah. Terus habis muka, lalu tangan sampai siku. Gambar Bapak ini kurang bagus. Ya begitulah. Nah, gitu. Mohon dimaklumi ya, Bapak bukan seniman. Nah, terus yang rukun ketiga apa? Basuh tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Yang keempat, jidat Pak. masa jidat di basuh rambut Pak? Kalau di mazhab Imam Syafi'i itu membasuh kepala, sebagian kepala cukup 3 helai rambut, misalnya Pak Ujung punya 3 rambut aja. Nah, itu 3 rambut aja itu sudah sah, asal terbasuh 3 rambut aja. Kalau di mazhab Hanafi, Hambali itu kan beliau itu mewajibkan membasuh seluruh kepala. Kalau di mazhab Syafi'i itu termasuk sunnah. Nah, lalu sehabis basuh kepala Pak, Betis. telinga bukan. Telinga itu sunnah. Masih basuh hidung tidak. Nah, basuh kaki sampai Situ masa basuh kaki sampai ke situ. Ini bukan. Nah, basuh kaki sampai mata kaki. Nah, iya, mata kaki ya. Aduh, tambah taruh dulu lah. Misalnya basuh muka. Ini bayangkan aja air tempat wudhu ceritanya. Ambil air, niat. Ayo jangan bercanda ya. Jangan bercanda. Nah, ambil air, basuh muka. Air tuh kalau dari guru saya mengajari di sekolah tuh air tuh diturunkan begini, diturunkan. Nah, biarnya merata. Adapun kebiasaannya Bapak lihat, biasanya langsung kayak sponsor itu apa? Sabun muka di TV langsung muka gitu. Nah, ratakan sampai pelipis telinga sampai bawah dagu. Nah, gitu. Itu sudah cukup 1 kali. Kalau dalam sunnahnya
sunnah 3 kali dibasuh supaya air itu merata ke seluruh anggota-anggota tubuh. Lalu yang kedua itu kan niatnya tadi sudah anggaplah niat itu sudah kita pasang dari awal dah. Lalu basuh tangan. Basuh tangan itu dari kalau Bapak belajar itu sunnahnya kita dari ujung kuku sini, jangan ke itu. Jangan gitu. Jangan gitu. Salah apa itu? Dari bukannya salah, bisa aja. Cuma kan yang dianjurkan kayak dalam ilmu kedokteran tuh ada yang mengatakan ini sini kan kebiasaan di kuku kita ini kan kotor atau apakah tanah apakah. Nah itu dari kita membasuh di sini otomatis kan hadasnya tuh turun di ujung siku, nah gitu. Jadi dari guru saya gitu. Nah basuh 3 kali, sunnah kan 3 kali, kanan kiri. Jangan kiri kanan itu menyalahi. Lalu basuh sebagian kepala. Basuh sebagian kepala itu dari sini, tempat tumbuh rambut, awal tumbuh rambut. Nah, basuh sekitar sini aja. Kita kan demonstrasi aja Pak. Tidak ada air, kalau ada air kan otomatis basah nanti kelasnya. Nah, lalu habis kepala langsung ke kaki sampai mata kaki. Nah, basuh kaki itu disunahkan. Ayo perhatikan nih. Halo, ini apa ini? Tidak minta tempat duduknya. Nah, basuh kaki itu dari kalau kita kan kebiasaan di sini banyak sungai kan, tinggal celup aja. Ada yang mengatakan kita tuh bisa saja berwudu langsung nyemplung ke air timbul. Jangan pada timbul lagi. Habis timbul usahakan dalam pas nyembur niat dalam hati saja berwudu kan atau pas timbul sudah doa lagi, itu sudah sah kata guru. Kalau pian yakin sudah terbasuh, sudah rata airnya, bisa saja tidak usah diselat-selati. Kalau pian belum yakin, maka disunahkan untuk menyelati. Nah, gitu. Oke. Sampai sini ada yang paham? Paham Pak? Paham nggak? Nah, oke. Selanjutnya dijelaskan Ibu Mira. Nanti tadi kemana? Izin kayak tadi. Keluar lah. Oh, pulang. Dijemput mamanya. Ya. Diisi yang kosong ya, sak yang kosong diisi. Sholat gitu Pak. Menuju sholat belajarnya. Jadi ibu ada 3 pertanyaan. Ibu bagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
Birolling. Urutan. Contoh ketiga. Jika kedua, dua ke satu. Ya, kalau sudah pindah rombongan. Kalau sudah kalau main lagi. Sudah semuanya kan? Ya jangan berjalan ini. Karena kelompok satu tidak. Ayo, yang minta ayo. Enggak. Kasih tepuk tangan dong. Dapat hadiah dari ibunya. Iya. Jangan dimakan saat belajar ya. Habis mata pelajarannya aja nanti baru makan permennya. Sekarang kelompok 2 jenis perwakilannya ada nggak? Silakan jawab. Apa hikmah dari bertaharah? Yang pertama bersuci, yang kedua selalu menjaga kemuliaan, yang ketiga melindungi diri dan menjaga kesehatan, yang keempat menyiapkan diri dalam kondisi yang baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Sampai kita bertiga. sekarang kelompok Sojun. Betul. Jawab pertanyaan nomor 3. Oke Bu, Indonesia kalau kata cara satu najis ringan, najis bapak menghilangkannya dengan cara membersihkan najis ini cukup dengan membersihkan air ke bagian yang terkena najis. Dua, najis sedang, najis mutawassit, cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiram dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa maupun bau dan warnanya. Tiga, najis berat, najis bukan najis. Kenapa ketawa? Oke, maksud cara membersihkannya itu dengan menghilangkan barang najis terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tangan atau batu. Tidak. Iya. Itu aja dulu. Silakan Ya, tepuk tepuk tangan dong. tangannya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu bersuci dengan air. Air untuk bersuci itu ialah air yang bersih yang dapat untuk mensucikan kita. Dan di sini ada yang tahu jenis-jenis air untuk bersuci itu ada 7 jenis. Ada yang tahu? Air sumur, Ya. Baik. air sungai, Ya. 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 Belinda. Ya. air embun, Ujun jangan semuanya Ujun, yang lain diberi kesempatan Ujun. Gak boleh nyerobot. akal ludir balik. Ujun sangat antusias. Tapi kedua tuh Air hujan, air laut, air salju, air embun, air sumur, air telaga, dan air sungai. Ya kan? Senang ikut menjawab kan? Sementara itu selain jenis-jenis air yang lebih macam tadi itu ada 4 golongan air dibagi jadi 4 golongan. Yang pertama ada air mutlak
dan tidak menyucikan. Tapi apabila volume air mutan najis ini lebih dari 2 kula dan tidak mengubah sifat airnya seperti bau, warnanya, rasanya, maka itu boleh digunakan untuk kita bersuci. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Pantai. Oke. Ada yang kurang paham tentang penjelasan Ibu Asmira tadi? Nah, kita uji lah. Ini Bapak di sini sedikit ingin mubazir untuk memahamkan kalian. Nah, kenapa jadi ada 4 nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tadi kan macam-macam air ada berapa? Nah, ada 4 golongan. Yang pertama tadi air apa yang pertama? Mutlak. Apa arti air mutlak? Air bersih yang perlu disucikan apa? Betul banget. Sangat pintar belajarnya. Ayo yang lain. Kalisa, tahu air mutlak? Air yang suci yang dapat dipakai untuk mensucikan. Iya betul. Nah, halo, air yang mustakmal Pak. Air yang sudah dipakai untuk suci. Ujun, yang lain lagi. Nanti tahu air mustakmal. Nah, yang mau lihat? Suci tapi tidak mensucikan. Nah, contoh seperti apa? Air. Nah, suci tidak mensucikan tuh artinya air kita bekas wudhu, tetesannya itu masuk lagi ke ember misalnya. Airnya itu tidak sampai ukuran 2 kula. Ukuran 2 kula itu sekitar 216 meter jadi liter. Nah, ya masih Bu. Nah, 216 liter. Nah, lalu apa yang ketiga? Airmu jangan mutan najis terakhir. Pak yang ketiga Apa yang manis tadi ya? sama air yang dipanaskan atau air yang kena terik sinar matahari sehingga airnya tuh berasa panas pas kita sentuh. Nah itulah yang terakhir mutan najis itu kan kira-kira kalian itu semuanya sudah tahu. Nah di sini Bapak ingin apa namanya eksperimen. Bahasa gaulnya kan. Nah, yang pertama kan air mutlak. Nah, air mutlak ini kan tidak usah kita sentuh-sentuh karena dia lagi suci mensucikan. Anggaplah ini air mutlak itu sudah lebih dari 2 kula, 216 liter. Nah, air mutlak. Terus air apa tadi? Mustakmal. Nah, air mustakmal itu misalnya kita ini kan dibuka dulu. Ini perhatikanlah, karena buat misalnya berwudu, karena nggak tahu. Misalnya kan ini anggota wudu aja ceritanya. Nah, kalian berwudu, pas airnya tuh tetes ke dalam bak yang air sedang untuk kita berwudu tuh tetes airnya ke dalam situ, maka itu hukumnya mustakmal karena wadah itu tidak sampai 2 kola. Nah, ini namanya air mustakmal. Air yang habis kita pakai bersuci, lalu dipakai lagi airnya untuk bersuci, maka itu tidak air suci tapi tidak mensucikan lagi artinya. Nah, lalu air musamas. Nah, air musamas itu kita ibaratkan beli handphone ini adalah sinar matahari ceritanya. Bapak ingin kalian semua menghayal bersama-sama gitu. Mari menghayal bersama, ceritanya kan ini sinar matahari. Terus ada kan biasanya kalau rumah kalian tuh kan kalau ada tong air biasanya siang-siang panas terik tuh biasanya buka keran airnya panas. Nah itu airnya suci sah untuk kita wudukan airnya, cuma makruh kita pakai karena itu kan ditakutkan misalnya kita ada luka atau segala macamnya akan perih atau mengganggu. Misalnya ada yang kayak, ayo perhatikan, ayo jangan berbicara, ayo. Nah, misalnya air itu panas, ditakutkan kalau ada biasanya jenis orang itu yang kayak alergi dengan air panas gitu, nah kulitnya langsung merah-merah gitu. Nah
Nah itu ditakutkan makruh jadinya dipakai, cuma suci saja airnya. Nah, artinya kan air yang terkena sinar matahari atau air yang sengaja dipanaskan, misalnya biasanya kan kayak kalau kalian itu punya adik kan biasanya subuh itu misalnya mama menjaramakan banyu untuk sagan mandinya supaya hangat ya. Nah airnya tuh kalau anak-anak tidak mungkin berwudu umur 2 bulan, 3 bulan atau 1 tahun 2 tahun itu kan tidak mungkin berwudu. Nah kalau kalian memakai air itu maka itu hukumnya makruh. Nah musta'mal itu ada terbagi 2 lagi. Ada musta'mal yang seperti tadi, air yang sudah kita pakai bersuci, gugur airnya ke wadah yang tempat kita hendak bersuci lagi tadi, maka itu hukumnya musta'mal. Lalu ada musta'mal yang kedua, itu adalah musta'mal mutaghayyir atau berubah karena zatnya. Misalnya, nah ini kan bapak bawa perasa minuman lah, misalnya airnya tuh berubah rasa, berubah warna, pokoknya dari salah satu, nah itulah. Dari salah satunya aja misalnya berubah warna, atau misalnya airnya bersih aja, bening aja, cuma berbau, misalnya kayak di rumah pian ada yang punya sumur bor biasanya. Sumur bor itu biasanya airnya ada yang berbau gitu. Nah itu airnya itu tidak sah diwudukan, tidak sah ya. Musta'mal. Kalau musta'mal tidak sah. Kalau berubah warna nih macam-macam syaratnya. Ada yang misalnya bersih aja, bersih, airnya berbau cuma lebih dari 2 kolah, itu sah ya diwudukan. Misalnya kurang dari 2 kolah, maka sebaiknya kita cari di tempat lain aja. Nah gitu. Ini kan berubah warna, berubah sifat, pastinya sifat-sifatnya, rasanya pasti rasa apa Jun? Nanti ya di akhir. Nah, lalu yang terakhir air mutanajis. Nah, perhatikan air mutanajis. Di sini kan, nah, bapak tadi ada minta butiran-butiran debu dari teman kita. Nah, misalnya bapak itu bawa tanah najis, hitungannya tanah. Nah, misalnya ini termasukkan, ini hitungannya najis lah. Air yang terkena najis kurang dari 2 kolah, hukumnya tidak. Ayo, yang lain, ayo, Kalisa. Ayo, air mata najis misalnya lebih dari 2 kolah, hukumnya sah aja atau tidak? Sah. Iya, oke. Tepuk tangannya dong. Oke, sampai di sini paham? Nah di sini Bapak punya beberapa kertas. Ini Bapak akan bagikan kepada kalian. Silakan kalian menulis pertanyaan untuk seputar apa materi yang kita bahas tentang hari ini. Tulis pertanyaannya. Nanti Bapak akan ambil, lalu Bapak ajak. Nanti ada Bapak panggil ke depan untuk membacakan pertanyaannya sekaligus menjawab pertanyaannya. Oke? Bapak beri waktu adalah Bapak beri waktu 1 menitan lah. Terserah aja pertanyaannya. Terserah aja. Seputar yang kita bahas hari ini. Ya. Oh sudah? Sudah Pak. Sudah? Kalau sudah, Bapak ambil ya. Jangan kalau tangannya lagi sibuk. Nah, ambil dulu. Oke. Tuh. Dan dari pertanyaan teman-teman kalian semuanya,
memanggil satu atau sampai dua orang untuk membaca pertanyaan dan menjelaskannya. Marfuah, ya. Nah, ini dari siapa ini pertanyaannya? Nah, satu. Apa saja yang membatalkan wudu? Nah, Pak, ayo. Kentut, Ya, tersentuh dengan lawan jenis, ya, tertidur. ya betul. Pertama, dapat door prize dari Ibu Asmira. Ya, terima kasih Marfuah. Atau yang lain lagi, Sandi, maju. Nah, coba nih pertanyaan siapa nih? Nah, Pak. Kita berharap bisa Ya, mengajarkan Islam dengan menghalangi sampai beliau seperti kita belajar sip. Ya, tepuk tangannya dulu lah. Nanti kamu pulangnya Bu. Nah, alright. Oke. Nah, sampai di situ tadi sudah paham lah. Tadi kan syarat-syarat wudu tadi apa yang disebutkan Sandi? Islam. Ya. Islam. Hari Ayo. Apa? Balik kita masuk perapal dah. Nah, yang ketiga apa? Ayo aja lah. Yang ketiga apa? Suci daripada hadas Islam. Lalu yang keempat, ayo, ya Hamidah, keempat apa? Ya kami. Lalu yang kelima, tertib. itu rukun. Yang kelima Pak, tidak ada yang menghalangi anggota air ya. Tidak ada yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh yang dibutuhkan. Nah, ya. Oke. Nah, di sini Bapak sedikit ingin playing dengan kalian, playing. Sedikit bermain dengan kalian kan. Di sini kan kita hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu. Kalau sampai nomor 3 tepuk tangan. Kalau tidak tepuk tangan ya. Betul. Kalau tidak tepuk tangan pas di nomor ganjilnya, di nomor ganjil kan misalnya di nomor 3, nomor seterusnya ganjilnya tidak tepuk tangan dan berhubungan Bapak akan melontarkan sedikit pertanyaan tentang materi hari ini. Oke? Oke, Pak. Ya, dari lipatan 1, 2, 3 sampai ganjil, Pak. Ya, coba hitung mulai Hamidah. 1, 3 1, 2, aku hitung 2. Tuh, Pak, Pak. Ya. 1, Misalnya ikatan 2, 1, 2 berarti 3. 3 ganjil. ya. Satunya tidak ketemu tidak. 1, 2. Jadi, Apa-apa kan kami makan apa ya? ya, sudah. Kayak biasa. Nih, pertanyaan temannya. Lapas berwudu, lapas yang wudu apa? Iya. Bahwa itu tubuh Allah dan billahi ta'ala. Iya betul. Tunggu. Ini. Oke. Nah, sudah habis. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan Ibu Admira. Kalau kita sudah menghafis, itu mau baca sejauh apa kalian sudah paham tentang materi hari ini? Sudah banyak paham tentang materi yang ibu jelaskan tadi. Nah, untuk mentes
Gimana? Mau kapan itu? Jangan begitu. Tuh. Nah, silakan cari jawaban dari pertanyaan yang sudah dikasih. Cari jawabannya, bukannya. Dikasih waktu 1 menit. Sudah? Sudah. Ibu minta perwakilan aja, Hamidah deh. Nama pasangannya siapa? Baca pertanyaannya sama baca jawabannya. Kalau jenis air, menurut hukum Islam, air itu sendiri dibagi menjadi 4 golongan sebutan. 4 golongan air yaitu air mutlak, air musammas, air musta'mal, air najis. Iya, kasih tepuk tangan buat temennya. Karena waktu kita sudah habis, jadi kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sedikit Bapak simpulkan pelajaran hari ini ialah yang pertama syarat wudhu. Yang dari syarat wudhu ada Islam balik berakal, tidak ada yang menghalangi air sampai ke anggota tubuhnya. Lalu apa itu tidak berhadas. Nah, lalu rukun-rukunnya niat, basuh muka, tangan, menyapu sebagian kepala, air sampai tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki. Lalu macam-macam air tadi, ada air mutlak, ada air mustahmal, ada air musyammas, ada air mutanajis. Nah, sampai di sini sudah paham kalian? Emang semua? Ya, oke. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa